putaran ekonomi yang bagus ya. Mas Pranoto, putra sulung Haji Darsono yang diberi kepercayaan sebagai kabak perencanaan, kerjasama, dan monitoring, mengajak saya berkeliling melihat berbagai fasilitas lab yang ada di sini. Universitas Pamulang ini adalah lembaga pendidikan yang perkembangan mahasiswanya itu cukup mengagumkan, dan kita tahu sendiri bahwa Universitas Pamulang adalah universitas yang sangat memfokuskan akan pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Yayasan Sasmita Jaya sebagai yayasan yang membackup Universitas Pamulang sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas beberapa lab, dan penunjang yang lainnya adalah perpustakaan. Hal ini dilakukan adalah untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa itu sendiri sehingga dapat bersaing di dunia usaha. Bisa kita lihat sendiri, ini adalah lab produksi mesin yang dimiliki oleh Universitas Pamulang yang menghasilkan beberapa mesin-mesin yang dipakai oleh beberapa SMK yang ada di Indonesia. Dengan harapan bahwa Universitas Pamulang dapat memberikan kompetensi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu sendiri bisa bersaing di dalam dunia usaha. Selebihnya lagi, apalagi sekarang ini dengan perkembangan dunia internasional, perkembangan perdagangan bebas, diharapkan mahasiswa dapat bersaing juga dengan dunia internasional. Di gedung Unpam ini, sebagian juga merupakan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES. Hanya saja dengan biaya kuliah normal sebagaimana STIKES pada umumnya. Pak Hasan, ini bangunan sebesar ini rencananya mau dipakai buat apa nih Pak? Yang di belakang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yang di depan rencana untuk rumah sakit. Ini kita 10 lantai ini akan kita bangun ya untuk kelas 2 prodi tadi, dan di belakang direncanakan untuk membangun asrama mahasiswa. Berarti mahasiswa juga bisa tinggal di asrama? Ya, ada asrama. Ya. Kita bisa lihat nantinya gedung ini akan berdiri 10 lantai, dan di tanah ini yang saya pijak sekarang ini nanti akan menjadi rumah sakit dari Universitas Pamulang yang akan menjadi cikal bakal dari munculnya Fakultas Kedokteran. Luar biasa sekali. Di sini lebih mudah. Haji Darsono benar-benar meluangkan waktunya untuk tim mereka yang berkarya. Kami juga diajak ke klinik yang sebagian besar alat kesehatannya adalah karya anak-anak SMK bentukannya. Klinik yang rencananya akan didirikan di kampung-kampung warga miskin ini pun dibangun atas dasar pemikiran menolong sesama, sehingga tidak boleh menolak pasien dan gratis bagi pasien miskin termasuk bersalin. Subhanallah. Sempat nggak waktu dulu Pak Darsono ini bakal sukses seperti ini? Ya enggak lah. Mana terbayang sukses gimana, Wong? Sekolah aja nggak lulus kok sukses, Mas. Iso rampungnya bejo-bejo gitu loh. Oh, berarti dulunya memang biasa saja gitu. Oh iya, biasa. Biasa. Sekarang aja luar biasa. Sekarang aja jadi luar biasa. Haji Darsono memang sosok yang sederhana, yang terlahir dari keluarga petani, hidupnya tak bisa lepas dari keteduhan alam. Suara gemercik air, semilir angin, dan alam pedesaan adalah tempat favoritnya dalam menajamkan empati terhadap sesama. Ini kita mau kemana, Pak? Sekarang kita mancing dulu dah. Wah, ya, asik. Ikan. Up, lihat ikan ya. Nah, mancing mungkin di sini aja kali ya. Betah nih Pak saya di sini Pak. Ada kolam ikan, sawah, kebun, sapi kayak di desa nih Pak. Kolam renang. Wah, ini Pak Darsono inspirasinya dari mana Pak awalnya sampai Bapak bisa menciptakan suasana desa masih di wilayah Jakarta? Nah, kalau saya kan aslinya petani, Mas.
Dulunya Jadi, berarti petani ya Pak ya? Petani, keluarga saya petani. Saya dari kampung, ya, keluarga saya petani. Nah, saya walaupun di Jakarta ingin ya ada suasana desa. Ya. Sehingga saya beli lokasi ini memang saya pengen inilah untuk menyalurkan hobi saya, ya, kemudian kreativitas saya sekaligus untuk ya mengurangi stres, mengurangi jenuh. Iya Pak, kalau lagi penat. Jadi kalau ya lagi sana penat ya, di kantor, larinya nah ke saya sini. larinya ke sini. Jadi Mantap. saya bisa mancing, ya, bisa juga pelihara sapi, ya. Ada juga pabrik tahu yang nantinya itu ampasnya bisa untuk umpan sapi dan juga untuk umpan ikan. Nah, kotoran sapinya kan bisa untuk langsung ke sawah, ya, Sawah, tanaman terus padi kita tahunya jadi buat bagus. makan ikan ini. Iya, itu. Nah, ini udah dapat Wah, nih. wah, wah, Nah, udah dapat dapet, nih. Pak. Boleh, Pak, saya tarik, Pak, ya? Ya, tarik. Ya, Nah, akhirnya. Ya. Akhirnya kita dapat ikan Ya. juga. Ini nanti digoreng Ya. buat menu makan kita. Kita ya. goreng nanti. Asik. Ya. Suami Hajah Ika Darsono ini begitu kuat dalam mempertahankan prinsip-prinsip hidupnya, dan itu dipahami betul tidak saja oleh keluarganya, melainkan juga sahabat-sahabatnya. Wah, ini lagi santai nih Pak Darsono ya. Ini kenalkan ini sahabat saya. Iya, halo Bapak Suud Pak dari TVRI. Dari awal berarti kenal Pak Dartoyo ini ya? Dari sekolah dulu. Saya dari tahun 75 Dari mengenal Pak Darsono. Sebelum sampai sukses seperti ini tentunya Pak Darsono ya. Waduh, Dari zaman semua. tidur di balai-balai. Bisa diceritakan Pak gimana Pak nanti. dulunya? Oh gitu. Pak Darsono ini. Jadi gini Mas. Jadi tahun 75 saya sama-sama masuk jadi mahasiswa dengan beliau. Ya. Dalam proses perjalanan mahasiswa, beliau ini hebat ini. Karena mahasiswanya paling hebat, Paling lama. paling lama. Wah, 8 tahun baru lulus. waduh. Apakah ada perubahan Pak ketika Pak Darsono dulu dengan yang sekarang? Secara karakter atau secara Nah, kalau karakter kepribadian? nggak ada Mas. Masih sama ya? Masih sama. Ya saya kenal dulu dari tahun 75 sampai 2012, sekarang udah berapa? 37 tahun ya. Ya begitu-begitu aja. Sempet nggak Pak terbayang dulu waktu dulu Pak Darsono ini bakal sukses seperti ini? Ya enggak lah. Mana mau terbayang sukses gimana, Wong? Sekolah aja nggak Sekolah aja nggak lulus-lulus kok sukses, Mas. Iso rampungnya bejo-bejo gitu loh. Oh berarti dulunya memang biasa saja gitu ya? Pak Darsono ini orang yang sangat biasa gitu, seperti Sekarang aja masuk-masuk luar yang lain ya? biasa. Sekarang Sekarang aja jadi ini luar biasa. luar biasa ya? Ini ada joke ya. Kalau dulu dia ketemu dekan aja susah. Nah, sekarang Sekarang bisa bikin SK rektor. Nah, ini. rektor aja saya bikin SK Kita aja. bikin ya. Wah, Nah, mantap ini kan satu proses. Jadi perjalanan hidup itu Iya. ternyata tidak bisa diukur dari awal. Iya. Dari AQ-nya, dari awalnya nggak bisa. Ternyata proses itu berjalan. Ya saya ngambil jalan yang satu, Ya, karir di pilihannya pegawai negeri, di pegawai negeri. dia mengambil karir di bisnis. Sehingga Ya, sekarang sudah. jadi kepala pusat, jadi pejabat. Wah luar biasa nih Pak. Sukses semua akhirnya ya? Enggak lah. Ya, Tapi alhamdulillah dari semuanya sukses, sisi tertentu ya. Tapi Iya. dari sisi tertentu beliau yang sukses. Tapi Sisi kesuksesan tertentu juga itu dia semua sukses, ya. melalui perjuangan yang panjang. Jiwa wirausaha yang begitu besar ini pula lah menjadikannya pengusaha real estate yang cukup diperhitungkan. Sementara kehidupannya bersama sang istri di waktu senggang banyak dihabiskan di pinggiran Tangerang Selatan, juga diabdikannya untuk menebar berkah bagi warga sekeliling dengan beternak sapi yang kini jumlahnya ratusan. Serta merangkul warga berusaha di pabrik tahunya. Senasib sepenanggungan, sejalan setujuan, itulah kekuatan. Bu ini padi ini luas banget Bu, sawahnya kayak gini, ini hasilnya dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri atau dijual juga Bu? Dikonsumsi sendiri, kemudian dibagi-bagi oleh pegawai-pegawai yang ada di sekitar sini semuanya, yang kerja dengan kita semua. Gitu. Dibagi, dibeli, suruh beli? Tidak, Dibagi diberikan, aja. dibagi saja dengan secara gratis.
Ini kalau boleh tahu Bu, apa awalnya gimana sih Bu? Ibu kok bisa kesengsem sama Bapak? Dulu kenal Bapak sudah sukses atau sebelum sukses seperti ini? Aduh, belum jadi apa-apa Pak. Ini Oh ya? kemana-mana jalan kaki, naik angkot. Serius Apa ini aja. Bu? Betul, serius. Lah Nggak kok ada- Ibu mau sama Bapak dulu? Ya itu namanya jodoh, kita nggak tahu. Terus apa yang bikin Ibu mau sama Bapak kalau zaman dulu kayak gitu? Apa ini ya? Polos ya orangnya, terus berani. Katrok. Berani. Keberaniannya itu. Katro bener nggak Bu? Katrok memang ya. Suka yang Berani. Sampai sekarang keberanian itu diteruskan sampai sekarang itu, sampai berdirinya Unpam itu ya seperti itu. Berani maju terus. itu ya? Iya. Terus yang kedua juga ini apa? Tidak neko-neko. Tekad pria paruh baya Haji Darsono dan dukungan keluarga yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan terhadap kaum papa, mereka-mereka yang membutuhkan kepedulian, bagaikan jembatan meraih mimpi. Luar biasa sekali saya bisa berkenalan langsung dengan Bapak Haji Darsono. Ada 3 poin penting yang dapat saya pelajari ketika kita mau menjadi orang sukses. Berani, mau bekerja keras, kemudian juga mau menahan diri dalam artian tidak konsumtif. Nah, satu hal lagi nih yang lebih penting. Ketika Bapak Darsono ini mau melangkah atau mau memulai sebuah usaha, pasti diniati niat untuk berbagi dengan sesama. Saya Suud Priyono, mereka yang berkarya, inspirasi Indonesia. Sampai jumpa.